Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, suaranya kena mute. Mohon maaf, Bu. Oke. Mic-nya di off. Ya, udah terdengar ya. Ya, yang terhormat Direktur Universitas Terbuka Purwokerto, Ibu Dr. Prasetyarti Utami, SSI, MSI, yang kami hormati Manajer Pembelajaran dan Ujian, Bapak Dr. Ando Suhartono, MSI, yang kami hormati para narasumber sosialisasi mata kuliah praktik, praktikum, dan karya ilmiah, dan yang saya cintai dan banggakan, mahasiswa Universitas Terbuka Purwokerto. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan mata kuliah praktik praktikum dan juga karya ilmiah masa 2025 ganjil. Ya, baik teman-teman, sebelum kita melangkah ke acara penyampaian materi, terlebih dahulu mari kita mulai acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan mata kuliah praktik praktikum dan juga karya ilmiah masa 2025 ganjil. Ya, selanjutnya acara sambutan dan juga pembukaan yang akan disampaikan oleh Manajer Pembelajaran dan Ujian. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Anda Suhartono, MSI, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar, Ibu. Baik, sudah kami ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber, baik itu narasumber untuk praktek praktikum maupun karya ilmiah, teman-teman panitia dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan para mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktek praktikum dan karya ilmiah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara sosialisasi untuk mata kuliah praktek berpraktek ilmiah. Di mana hari ini adalah sangat penting ya bagi mahasiswa di tahap akhir perkuliahan ya, seperti semester 7, sehingga diharapkan dengan kegiatan ini teman-teman mahasiswa akan lebih mudah dan lebih paham dalam mengikuti pelaksanaan tutorial yang praktik dan praktikum. Karena sesuai dengan kurikulum baru sekarang ini, banyak mata kuliah suara hilang. Ya, jadi kami ulangi, untuk semester ini banyak sekali mata kuliah yang berpraktek atau praktek yang disampaikan atau diterapkan di universitas terbuka. Bapak, suaranya Gambarnya nggak ada Pak itu Pak. Maaf, suaranya Pak. Suaranya hilang-hilang Pak. Nah, oke, nggak tahu nih timbul tenggelam. Baik, dengan banyaknya mata kuliah praktek dan praktikum yang ditawarkan pada semester
ini yang berdasarkan dengan kebijakan dari kurikulum baru diharapkan misal untuk lebih paham dan lebih mengerti, dan apabila ada kesulitan mohon segera ditanyakan melalui tutornya, melalui PJW ya, agar pelaksanaan tersebut tidak menjadi kendala. Karena apa? Nanti ada perbedaan yang kemarin, semester kemarin mungkin bisa diundi laman praktek-praktek UTICD, sekarang sudah berpindah ke Silayar dan sebagainya. Sehingga kami harapkan nanti teman-teman menyimak lebih banyak untuk mengetahui atau lebih paham lagi dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi ya. Jadi dalam kegiatan ini akan disampaikan sosialisasi mengenai mata kuliah praktek, praktikum, dan karya ilmiah. Yang mana untuk semester ini juga masing-masing program studi akan menawarkan apakah itu artikel ilmiah, apakah tugas akhir program maupun proyek. Jadi mohon nanti disimak. Jadi antara program studi yang satu dan program studi yang lain akan berbeda perlakuannya. Jadi diharapkan bila ada mungkin waktunya ini sangat terbatas dan materinya juga mungkin agak banyak. Jadi apabila teman-teman mengalami kendala silakan tulis ke chat saja. Karena mungkin pembicara juga membatasi waktu untuk bertanya, karena nih untuk partisipasi ini Hilang, Pak. Bapak, mohon maaf, suaranya kemute lagi. lagi. Mohon maaf, suaranya timbul tenggelam. Jadi untuk meningkat waktu, demikian sambutan kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini acara dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Pak Hartono atas sambutan dan juga pembukaannya. Selanjutnya teman-teman, acara berikutnya adalah penyampaian materi terkait dengan kebijakan kurikulum baru untuk masa 2025 ganjil yang akan disampaikan oleh manajer pembelajaran dan ujian. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Suhartono, MSI, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bagian pembelajaran dan ujian akan menyampaikan beberapa kebijakan akademik yang menyangkut tutorial ya, juga mata kuliah mungkin pilihan ataupun yang wajib ditempuh oleh masing-masing mahasiswa antara prodi yang satu dengan prodi yang lain, sehingga kami perlu memberikan informasi terutama untuk kebijakan tutorial pada semester ini. Mas Arief bisa di-share PPT-nya, Mas? Ya. Baik, untuk kebijakan akademik pada semester ini akan kami bacakan sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Next. Belum keluar, Mas. Belum keluar, Pak. Belum keluar. Ya, next. Ya. Baik, kami bacakan kewajiban mahasiswa dalam mengikuti tutorial praktek atau praktikum bahwa dalam rangka implementasi Permendikbud ya nomor 53 tahun 2023 khususnya terkait dengan rekam data pada Belum keluar, mulai Pak. semester 2024-2025 genap atau 2024.2 seluruh mahasiswa mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa program diploma dan S1 baik SIPAS maupun non-SIPAS yang telah melakukan pembayaran uang kuliah mengikuti salah satu modus tutorial ya, TTM atau tutorial online secara sinkronis ya melalui web
atau tutorial online secara sinkronus melalui web ya dan asinkronus. Jadi mahasiswa wajib mengikuti skema tutorial baik itu tutorial tatap muka melalui web maupun yang tutorial online. Bimbingan aktivitas dan tugas belajar mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah praktek praktikum atau berpraktek praktikum bersifat wajib. Setiap mahasiswa peserta mata kuliah tersebut wajib mengikuti bimbingan serta mengerjakan tugas, laporan praktek praktikum atau berpraktek berpraktikum. Jadi mahasiswa yang ingin mengikuti skema tutorial ini wajib untuk mengumpulkan atau mengikuti tutorial dan mengumpulkan tugas ya, yang telah ditentukan. Dan tidak akan mahasiswa dalam mengikuti ketentuan di atas akan mengakibatkan ketidakterekaman atau kekosongan nilai mahasiswa dalam PDDT sehingga tidak akan memperoleh nomor ijazah nasional ya dan tidak dapat segera diproses kelulusannya. Jadi mohon diperhatikan bahwa mahasiswa wajib ya mengikuti salah satu skema tutorial. Dan untuk semester ini tidak ada lagi tugas mata kuliah. Dan seperti semester kemarin, apabila mahasiswa tidak mengikuti skema tutorial, secara otomatis akan mendapatkan TMK, tugas mata kuliah. Tapi mulai semester ini, tugas mata kuliah ditiadakan. Next. Selanjutnya belum muncul. Kewajiban dalam minggu tutorial praktek praktikum ya. Setiap mahasiswa peserta mata kuliah praktek praktikum atau berpraktek berpraktikum wajib mengikuti bimbingan tutorial dan mengerjakan tugas kuliah praktek praktikum atau berpraktek berpraktikum dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mata kuliah praktek praktikum yang dapat diselenggarakan secara tatap muka, mahasiswa akan dijadwalkan pada kelas praktek praktikum oleh UT daerah. Mahasiswa yang mengikuti praktek praktikum yang diselenggarakan secara tatap muka wajib mengunggah laporan praktek praktikum pada laman si layar UT ACID. Ya, jadi ada perubahan. Mata kuliah praktek atau praktikum yang tidak dapat diselenggarakan secara tatap muka, sehingga praktikum online atau praton, mahasiswa wajib mengikuti dan mengerjakan tugas dengan dibimbing melalui kelas praton oleh program studi. Jadi yang praktek online dikelola langsung oleh program studi. Mahasiswa yang mengikuti praktek praktikum yang bimbingannya diselenggarakan secara online wajib mengunggah tugas atau laporan praktek praktikum pada laman e-learning ut.ac.id ya. Jadi yang prakteknya dilakukan secara online pengumpulannya di e-learning ut.ac.id sebelum batas akhir pengumpulan setiap tugas atau laporan praktek praktikum pada kelas praton. Selanjutnya, khusus mahasiswa FKIP yang bimbingannya diselenggarakan secara online, untuk mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau PKP, mahasiswa harus mengunggah laporan akhir PKP ke laman e-learning.ut.ac.id dan mengumpulkan setiap tugas pada laman e-learning.ut.ac.id sebelum Bapak, Mute lagi maaf. Pak, nggak ada suaranya. Mute lagi. Itu jangan iseng ya, dibisuin semua sih, jadi bolak-balik diem. Untuk mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar atau PKM, mahasiswa FKIP, Prodi S1 PGSD dan PG PAUD mengumpulkan setiap tugas pada laman e-learning.ut.ac.id sebelum batas akhir pengumpulan setiap tugas atau laporan praktek praktikum pada kelas praton. Untuk mahasiswa FKIP, kecuali mahasiswa program studi PG Suaranya nggak kedengaran Pak.
di sebelum batas akhir pengumpulan setiap tugas atau laporan praktek praktikum pada kelas Praton. Jadi mohon diperhatikan bagi mahasiswa yang mengikuti praktek yang online untuk mengumpulkan tugasnya di learning.ut.ac.id. Nanti akan dijelaskan oleh Burani ya untuk tata cara pelaksanaan kegiatan tutorial praktek mata kuliah yang berpraktek. Next. Ini untuk sekarang ini ada perubahan kurikulum baru ya. Untuk kurikulum baru ini berdasarkan pada perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat yang menghendaki ada perubahan ataupun mata kuliah yang mendukung dunia kerja, ya, terus perkembangan ilmu pengetahuan, ya, tatanan global dan sistem pendidikan yang terus berkembang. Sehingga pada perubahan kurikulum ini diharapkan akan dapat membantu mahasiswa dalam pembelajaran dan yang kedepannya adalah akan lebih mudah bersaing dalam dunia kerja ya, terutama bagi teman-teman yang belum mendapat yang sudah menentukan untuk meningkatkan karir di kemudian hari. Next. Nah ini untuk tujuan dari kurikulum baru sendiri ya, jadi tadi ada kebijakan yang berhubungan dengan meningkatnya efektivitas ya dan efisiensi proses pembelajaran, memastikan kurikulum yang dilakukan sesuai dengan prinsip pendidikan modern dan menekankan pada pembelajaran aktif, inovatif dan relevansi dengan dunia nyata. Next. Terus belum berubah. Nah ini dikatakan tadi ya, untuk dampak perubahan kurikulum sendiri, perubahan kode mata kuliah dan bahan ajar. Jadi mohon perhatikan teman-teman, untuk di katalog baru ini mohon diperhatikan bahwa teman-teman bisa melihat di kode mata kuliah dan bahan ajar yang digunakan. Nah, ada kemungkinan kode mata kuliah sama bahan ajarnya akan berbeda. Jadi, mohon diperhatikan kode mata kuliahnya apa dan kode bahan ajarnya yang digunakan apa ya. Juga untuk Pak, itu di-mute lagi, Pak. Bapak itu mute. ini juga muncul ada mata kuliah lama dan mata kuliah baru. Mohon dilihat apakah mata kuliah yang lama terus timbul mata kuliah baru, apa itu setara atau tidak? Ya, mohon diperhatikan. Di pada umumnya kesetaraan mata kuliah ini tidak akan merugikan mahasiswa. Terus perubahan komposisi ya, dalam paket aran juga mungkin ada perubahan. Mungkin di semester kemarin di semester 2, mungkin sekarang di semester 4, atau mungkin juga kebalikan. Ada yang di semester 3 balik ke semester 2. Mohon diperhatikan dan tiap prodi sekarang akan memunculkan mata kuliah yang beda-beda antara mata kuliah pilihan. Jadi penambahan jumlah mata kuliah, terutama mata kuliah praktek dan praktikum, sekarang ini lebih banyak dibandingkan dengan semester kemarin. Terus untuk perubahan layanan program akhir sarjana ya, nanti akan berbeda antara program studi yang satu dan prodi yang lain. Ada yang menerapkan pilihan antara artikel ilmiah dan tugas akhir program atau UKT ya, ujian komprehensif tertulis. Ada juga yang menambahkan dengan proyek. Jadi silakan nanti lihatkan kurikulum masing-masing program studi, apakah nanti untuk khusus untuk hanya artikel ilmiah dan tugas akhir program atau UKT, ujian komprehensif tertulis. Jadi nanti mohon diperhatikan benar bagi teman-teman yang sudah di tahap akhir ya, apakah mau memilih artikel ilmiah ataupun akan memilih ujian akhir
UKT ya atau project silakan. Tapi itu juga ada beberapa prodi yang menentukan hanya satu pilihan. Next. Belum muncul, Mas. Nah, ini jumlah prodi dan mata kuliah. Bapak suaranya ngebut lagi. Suara hilang, Mbak. Bapak hilang Untuk suaranya. FKIP 12 prodi yang dikelola adalah ada 408 dan untuk FSD ada 8 prodi yang dikelola adalah 256. Jadi di UT ada 38 program studi, jumlah mata kuliah yang dikelola sebanyak 1000. Maaf, ini terpental lagi. Ada 1000 lebih pesertanya sebenarnya agak pental materinya. Maaf, ada. Keluar, Mas. Belum. Terus putus nggak maksimal jadi nih. Kerjasamanya, ya mohon kerjasamanya, jangan share-share, jangan mute, unmute. Sudah muncul itu, Pak. Situ aja. Hah? Mohon maaf, Pak. Mic-nya kena mute lagi. Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, baik, kami lanjutkan. Berarti ada beberapa mata kuliah pilihan ya yang diberikan oleh prodi ya. Setiap prodi memiliki mata kuliah pilihan. Ada yang suruh memilih salah satu mata kuliah, ada yang suruh memilih 6 SKS, dan ada juga prodi yang untuk memilih 9 SKS. Ini ada mata kuliah pilihan ya. Jadi mungkin sebagai contoh, sistem informasi ini untuk memilih salah satu mata kuliah ya. Jadi silakan bagi teman-teman yang di program studi sistem informasi, untuk mata kuliah dari berapa mata kuliah yang ditawarkan, ada 6 mata kuliah yang ditawarkan, pilih salah satu. Dan juga untuk program studi pariwisata, ini juga milih ya satu lagi yang ditawarkan, ada 3 mata kuliah ya. Terus sosiologi juga ya. Jadi sesuaikan dengan apa yang ditetapkan oleh program studi. Ini juga untuk pendidikan ya. Ini juga ada memilih 6 SKS ya. Jadi ada 2 mata kuliah yang harus dipilih, ada masing-masing adalah 3 SKS. Demikian juga dengan pendidikan ekonomi ya. Juga 6 SKS. Untuk yang pilih 9 SKS itu di program studi ilmu hukum ya. Ada 6 mata kuliah yang ditawarkan, mahasiswa memilih 9 SKS ya. Jadi mohon perhatikan untuk program studi masing-masing akan berbeda. Nah, ini untuk tugas ajar program
mahasiswa boleh memilih ya sesuai dengan program studi yang ditawarkan. Ada yang skripsi, ada yang project, ada artikel ilmiah, ada ujian komprehensif tertulis atau UKT. Jadi masing-masing program studi akan memberikan skema yang berbeda-beda. Ya, ini untuk setiap prodi menyediakan minimal 2 pilihan layanan TAP ya. Ini ada kecuali program studi sistem informasi dan sains data ya. Untuk tugas akhir programnya adalah project ya. Tolong perhatikan bagi teman-teman di program studi sistem informasi dan sains data. Nah ini tugas akhir program ya. Jadi untuk program studi pendidikan agama Islam itu ada 2 pilihan ya. Mengambil artikel ilmiah, skripsi atau skripsi terus artikel ilmiah. Untuk pendidikan teknologi pendidikan itu ada artikel ilmiah dan project ya. Silakan. Untuk program studi agribisnis ada UKT, ujian kompre, ada artikel ya. Pilih salah satu. Untuk statistik juga UKT dan artikel ilmiah. Silakan memilih salah satu. Ilmu pemerintahan ada juga pilih ya salah satu baik artikel maupun project. Untuk akuntansi ini ada ujian kompre, ada artikel dan ada project. Jadi masing-masing program studi akan berbeda-beda menerapkan kebijakannya. Nah ini untuk program studi sistem informasi untuk tabsnya ya sudah ditentukan project ya, mohon diperhatikan. Jadi untuk sistem informasi dan sains data adalah project lain dengan program studi yang lain. Kalau program studi yang lain seperti kami sampaikan tadi ya, untuk pendidikan agama Islam ada artikel dan skripsi, dipilih salah satu. Untuk pendidikan agama Islam ya pre-service ya, juga skripsi. Dan mungkin ada ketentuannya untuk yang PGSD dan PAUD untuk mengambil skripsi IPK minimal adalah 3. Jadi sesuaikan saja dengan apa yang diminta oleh program studi. Karena menerapkan pilihan apakah itu artikel ilmiah, skripsi ataupun project ya. Atau UKT. Silakan teman-teman memilih. Dan sasaran mata kuliah ya pada intinya adalah tidak akan memberikan mahasiswa di mana mungkin teman-teman ada mata kuliah yang hilang di semester lama akan muncul disetarakan dengan mata kuliah yang muncul di kurikulum baru. Jadi pada intinya tidak akan memberikan mahasiswa, kemungkinan kecil kemungkinan di IPK ya. Ada yang berubah, mungkin ada yang naik dan ada yang turun, atau itu pun tidak signifikan. Karena tergantung kepada SKS antar mata kuliah dan nilai yang diperoleh mahasiswa. Dan untuk mata kuliah pengganti paket semester, perubahan paket antara kurikulum lama dan kurikulum baru, harus ada mata kuliah pengganti paket semesternya di kurikulum baru. Jadi mohon apabila teman-teman mengalami kendala dengan kurikulum baru ataupun kesetaraan mata kuliah, silakan disampaikan ke kami ya melalui penanggung jawab wilayah. Nanti akan kami sampaikan ke pusat kalau memang itu perlu diselesaikan melalui UT pusat. Tapi kalau bisa diselesaikan di UT Purwokerto akan diselesaikan di UT Purwokerto. Nah ini untuk jumlah SKS kelulusan ya 144 sampai 147 SKS. Lulus TAP minimal C dan untuk FKIP dengan pilihan TAP skripsi atau PKP minimal adalah B. Untuk semester 2025 ganjil, 2025.2, 2025 genap, 2006.1 dan 2006 ganjil, 2006.2 IPK minimal 2 untuk semua program studi ya, kecuali IPK minimal 2,25 untuk PG PAUD dan IPK minimal 2,75 untuk program studi sistem informasi dan kewirausahaan. Sedangkan mahasiswa lulus semester 2026 genap atau 2027.1 IPK minimal 2,5 ya. Ini masih pembahasan apakah mau diterapkan sebesar 2,5 atau mungkin bisa berubah di bawahnya. Dan IPK minimal 2,75 untuk prodi S1 sistem informasi dan kewirausahaan.
Jadi mohon perhatikan teman-teman untuk IPK lulus ya, mungkin ada perubahan di 2027.1. Mudah-mudahan sih tidak mencapai 2,5 ya, mungkin di bawahnya. Ini masih dibahas dengan kementerian. Dan ini untuk UTM itu web ya, silakan teman-teman nanti akan diberikan oleh Bu Rani bagaimana teman-teman untuk masuk ke si layar, baik itu yang tutorial tatap muka maupun tutorial webinar. Ini akses di layar ya untuk TTM to web atau praktek. Silakan teman-teman nanti masuk di silayar.ut.ac.id. Untuk mahasiswa menggunakan NIM ya, dan passwordnya adalah tanggal lahir. Tutor juga nanti sudah ada pengarahan, mungkin untuk besok juga ada lagi ya sosialisasi untuk mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Karena 7 kamu praktek, di mana itu adalah mata kuliah baru, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap mahasiswa. Ini untuk kasus untuk demo juga sama, nanti akan dilakukan oleh narsum kami yang untuk pembelajaran praktek-praktikum. Dan itu aja dari kami sebagai awal untuk mengikuti kegiatan sosialisasi mata kuliah praktek-praktikum dan penyusunan karya ilmiah. Dan sekali lagi untuk karya ilmiah, kami mohon teman-teman yang mengambil mata kuliah artikel ilmiah, tolong dibaca panduan atau pedoman penulisan karya ilmiah UT, ya. Karena tutor akan berpatokan pada pedoman itu untuk pengumpulan tugas, tugas 2, tugas 3 dan seterusnya yang diberikan. Ya, seperti kami sebagai tutor ilmiah tidak akan menerima mahasiswa yang mengumpulkan artikel ilmiah sudah jadi ya, tidak melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sesuai dengan panduan penulisan atau ikut karya ilmiah. Jadi mohon perhatian bagi teman-teman yang mengikuti mengambil artikel ilmiah, mohon diperhatikan alur ya atau tugas-tugas yang telah ditentukan. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Karena apa? Teman-teman tidak akan bisa dinilai tugas 2 kalau tugas 1-nya belum masuk. Begitu juga belum bisa dinilai tugas 3 kalau tugas teman-teman tugas 2 adalah belum masuk. Dan nantinya adalah tugas 4. Tugas 4 itu adalah tugas yang untuk mengumpulkan artikel yang siap untuk dinilai oleh tutor. Jadi perhatikan nanti tingkat similarasi atau mungkin plagiasi ya 30% maksimal dan nilai minimal adalah 76. Dimohon perhatikan teman-teman jangan sampai keliru dengan pedoman atau penulisan karya ilmiah dan tolong untuk menghindari plagiasi ya atau contekan dari karya orang lain. Begitu saja dari kami. Ada pertanyaan? Ya, baik. Terima kasih Pak Hartono atas penjelasannya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Baik, untuk menjikat waktu kami hari, mohon maaf kalau ada kesalahan keliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rani untuk melanjutkan kegiatan ini. Ya. Jadi teman-teman silakan nantinya jika ada pertanyaan silakan tulis pertanyaannya di kolom chat atau nanti jika masih ada waktu kami akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya langsung ya kepada narasumber pada sore hari ini. Ya baik teman-teman selanjutnya akan disampaikan materi terkait dengan mata kuliah praktikum ya. Apakah slide-nya sudah terlihat, teman-teman? Ya, sudah terlihat ya. Oke, baik. Jadi teman-teman seperti yang sudah kita ya. Ya, ada tentangku. Cuma yang ada seru juga. Terlihat ya. Suaranya juga masih terdengar ya.
Masih jelas. Ya, oke. Masih Jadi dengar. teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini di Universitas Terbuka sudah diberlakukan kurikulum baru, yaitu kurikulum OBE, Outcome Based Education. Nah, mengapa sih kok UT memberlakukan kurikulum baru? Sebenarnya kurikulum baru ini tidak hanya berlaku di UT ya, tetapi juga berlaku di perguruan tinggi yang lain. Karena memang amanat dari pemerintah bahwa kita harus meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya dengan adanya kurikulum baru ini. Jadi memang kurikulum itu sendiri merupakan pemandu utama proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dengan tuntutan zaman. Nah, sementara tuntutan kompetensi dunia kerja saat ini itu sudah berubah dengan sangat cepat. Oleh sebab itu, untuk membekali lulusan UT dengan kecakapan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan juga literasi digital, UT memberlakukan kurikulum baru. Nah, dampak dari adanya perubahan kurikulum ini, yang pertama itu adanya perubahan kode mata kuliah ya teman-teman. Jadi bisa jadi nanti kode mata kuliahnya semuanya berubah. Kemudian ada juga kesetaraan mata kuliah kurikulum lama dan kurikulum baru. Nah, meskipun kita saat ini sudah memperlakukan kurikulum baru, tetapi mata kuliah yang sudah ditempuh oleh teman-teman itu dapat diakui melalui kesetaraan kurikulum lama dan juga kurikulum baru. Dan dampak dari adanya perubahan kurikulum ini juga adanya perubahan komposisi mata kuliah dalam paket semester ya. Ini berlaku untuk teman-teman yang mengambilnya SIPA, sistem paket. Barangkali ada beberapa mata kuliah yang berubah paketnya gitu ya. Kemudian ada juga penambahan mata kuliah pilihan. Kemudian ada juga penambahan mata kuliah praktik-praktikum. Jadi sekarang ada beberapa mata kuliah praktik-praktikum baru, seperti misalnya di program studi PGSD itu ada apa ya, literasi kepramukaan ya misalnya. Kemudian di program studi yang lain ada juga mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Nah, itu kan termasuk dampak dari adanya kurikulum baru. Kemudian ada juga perubahan pilihan tugas akhir program semester ya. Kalau misalnya dulu, misalnya di FKIP itu PKP dan KRL wajib, tapi sekarang pilihan. Mahasiswa bisa memilih PKP atau memilih artikel ilmiah gitu. Dan itu juga berlaku di program studi yang lain ya. Memang setiap program studi untuk pilihan mata kuliah tugas akhir program semesternya itu berbeda-beda. Teman-teman bisa melihat di katalog kurikulum untuk prodi masing-masing. Nah, teman-teman, eh di UT sendiri ya, meskipun ada kurikulum baru, ketentuan kategori mata kuliah praktik-praktikum itu masih sama. Jadi, mata kuliah praktik-praktikum itu dibagi menjadi 4 kategori mata kuliah. Yang pertama ada mata kuliah praktik. Yang kedua ada mata kuliah praktikum. Yang ketiga ada mata kuliah berpraktik. Dan yang keempat ada mata kuliah berpraktikum. Kemudian apa sih Bu bedanya antara mata kuliah praktik, praktikum, berpraktik, dan berpraktikum? Bedanya adalah di komponen penilaiannya. Jika mata kuliah praktik praktikum, nilai akhirnya hanya ditentukan dari nilai tugas atau laporan saja, tidak ada UAS ya. Untuk mata kuliah berpraktik dan berpraktikum, selain ada tugas-tugas praktik praktikum yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, ada juga UAS-nya. Nah, gimana Bu untuk kita melihat apakah mata kuliah tersebut tergolong mata kuliah praktik praktikum atau berpraktik dan berpraktikum? Teman-teman bisa melihatnya di katalog kurikulum ya. Di katalog kurikulum sudah dijelaskan dengan rinci, misalnya untuk mata kuliah praktik ada kodenya P. Untuk mata kuliah praktikum PR. Untuk mata kuliah berpraktik atau berpraktikum biasanya kodenya BPR, dan di katalog juga sudah ada keterangannya ya teman-teman ya untuk setiap kode yang ada di dalam katalog kurikulum.
kurikulum. Jadi nanti silakan nanti teman-teman bisa melihat di katalog kurikulum untuk program studi masing-masing. Nah, kemudian untuk kontribusi nilainya seperti apa, Bu? Nah, untuk mata kuliah berpraktik dan berpraktikum itu 50 sampai 60% diambil dari nilai tugas atau laporan praktik praktikum. Kemudian 40 sampai 50% diambil dari nilai UAS. Dan untuk tugas-tugas mata kuliah praktik praktikum itu harus dikerjakan semuanya ya teman-teman ya. Jangan sampai ada yang terlewat. pengen handset. Kemudian untuk mata kuliah praktik praktikum karena tidak ada UAS, maka 100% nilai akhir mata kuliah diambil dari nilai praktik atau praktikum. Jadi nilainya diambil dari tugas-tugas atau laporan yang dikerjakan oleh teman-teman dan juga diunggah pada laman silayar.ut.ac.id atau laman e-learning.ut.ac.id. Seperti itu. Nah, barangkali sebelum masa 2025 ganjil, ada teman-teman yang pernah ya meregistrasi mata kuliah praktik praktikum di ya sebelumnya barangkali ada yang udah meregistrasi mata kuliah praktik praktikum ya. Namun di semester ini ada beberapa perubahan. Perubahannya apa aja? Yang pertama, mungkin teman-teman yang sebelumnya udah pernah meregistrasi mata kuliah praktik praktikum, ketika mengunggah tugas praktik itu kan hanya satu kali aja ya. Semuanya, semua tugas atau laporannya dijadikan satu, kemudian diunggah di laman praktik.ut.ac.id. Namun pada semester ini laman praktik sudah tidak digunakan kembali. Oleh sebab itu, maka untuk tugas mata kuliah praktik praktikum itu wajib diunggah di laman silayar.ut.ac.id. Jadi pastikan memang teman-teman bisa mengakses laman silayar.ut.ac.id gitu ya. Dan untuk tugas setiap mata kuliah itu berbeda-beda ya. Dan sekali lagi untuk mata kuliah praktik praktikum semua tugas dan juga diskusi itu wajib dikerjakan ya. Jadi nanti silahkan dilihat di setiap sesi pada laman silayar.ut.ac.id jika ada tugas dikerjakan, jika ada diskusi juga wajib dikerjakan. Karena untuk semester ini entry nilai dilakukan juga melalui aplikasi Silayar. Jadi nanti nilai secara otomatis akan ditarik dari aplikasi Silayar. Ya, kalau misalnya teman-teman tidak mengunggah tugas di laman Silayar, otomatis nilainya tidak akan bisa ditarik oleh sistem. Jadi nilainya sudah tidak manual lagi ya, teman-teman harus bisa akses Silayar. Tidak boleh mengirimkan tugas kepada tutor secara manual melalui WA atau email. Jadi semuanya harus diunggah di aplikasi silayar.ut.ac.id gitu. Kemudian kalau dulu mengunggah tugasnya mungkin hanya satu kali saja di akhir pertemuan tutorial, tapi untuk sekarang tugasnya diunggah sesuai dengan sesi yang ada di laman Silayar. Nanti di laman Silayar ada keterangannya, misalnya ada tugas yang harus diunggah di sesi 3, ya jadi mengunggahnya di sesi 3, atau di sesi 5, atau di sesi 7. Pada intinya semua tugas dan diskusi untuk mata kuliah praktik itu wajib diunggah ya, dan juga dikerjakan di aplikasi Silayar. Kemudian untuk kehadiran mata kuliah praktik praktikum itu kan dulu manual ya teman-teman menggunakan form ISO yang disediakan oleh UT. Tetapi untuk semester ini bagi teman-teman yang melakukan pembimbingan mata kuliah praktik praktikum melalui web atau tatap muka, kehadiran itu menggunakan aplikasi Silayar yang diisi oleh tutor. Jadi teman-teman nantinya bisa memastikan teman-teman harus mengecek apakah kehadiran teman-teman pada pelaksanaan tutorial mata kuliah praktik praktikum itu sudah
diisi oleh tutor atau belum. Kalau misalnya masih nol, berarti tutor belum mengeklik kehadiran. Tapi kalau misalnya udah ada nilai 100, berarti tutor sudah mengeklik kehadiran. Jadi teman-teman juga sering mengecek ya aplikasi si layar, apakah tutor sudah mengisi kehadiran teman-teman pada tutorial tatap muka atau web gitu ya. Nah, kemudian, teman-teman, untuk modus pembimbingan mata kuliah praktik praktikum di Universitas Terbuka itu dilakukan melalui 3 modus. Yang pertama ada tutorial online. Yang kedua ada tutorial webinar. Dan yang ketiga ada tutorial tatap muka. Nah, bagi teman-teman yang meregistrasi mata kuliah praktik praktikum dan menggunakan modus tutorial online itu eh, apa namanya untuk pembimbingannya langsung dikelola oleh program studi ya. Dan untuk tugas-tugasnya kemudian unggah diskusinya gitu ya. Semuanya dilakukan melalui aplikasi e-learning.ut.ac.id. Kemudian mata kuliah apa aja Bu yang ada layanan tutorial online-nya khususnya untuk mata kuliah praktik praktikum. Misalnya di sini barangkali ada teman-teman dari program studi hukum. Nah, hukum itu kan kalau nggak salah ada apa ya praktek pidana perdata gitu ya. Nah, itu semuanya pembimbingan dilakukan melalui tutorial online. Jadi semua tugas diunggah di e-learning dan dikelola oleh program studi. Atau misalnya teman-teman dari program studi agribisnis itu kan banyak banget mata kuliah praktik praktikumnya. Dari akuntansi, kemudian dari akuntansi keuangan publik gitu ya, atau dari perpustakaan, dari kearsipan. Itu kan ada praktek kerja kearsipan, praktek kerja perpustakaan gitu ya. Nah, untuk mata kuliah tersebut, proses pembimbingan mata kuliah praktik praktikumnya dilaksanakan melalui tutorial online. Dan apabila masih ada mata kuliah yang belum muncul di e-learning, ya silahkan, khususnya untuk mata kuliah praktik praktikum ya, silahkan teman-teman bisa koordinasi dengan PJW, melapor melalui PJW, nanti akan kami sampaikan ke UT Pusat, gitu ya. Jadi untuk yang mata kuliah praktik praktikum dengan modus tutorial online, sekali lagi, itu dikelola oleh program studi, dan untuk pengumpulan tugas, semuanya dilakukan di aplikasi e-learning.ut.ac.id. Kemudian, untuk mata kuliah praktik praktikum yang dikelola oleh UT daerah itu hanya untuk mata kuliah praktik praktikum dengan modus tutorial webinar dan tutorial tatap muka ya. Dan mahasiswa hanya bisa mengikuti satu modus tutorial saja, nggak boleh pilih semuanya. Jadi harus pilih satu. Nah, mata kuliah praktik praktikum apa saja Bu yang diselenggarakan oleh UT Purwokerto ya? Mungkin di sini saya akan lebih menjelaskan untuk yang non pendas ya, karena untuk mata kuliah praktik praktikum pendas itu kan dikelola oleh Salut ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dilaksanakan secara tatap muka atau web itu biasanya langsung diinformasikan melalui Salutnya masing-masing. Nah, ini khusus untuk yang non pendas karena memang mungkin banyak teman-teman yang dari prodi non pendas tidak bergabung dengan Salut ya, sehingga apa namanya pelaksanaan praktikum eh, memang langsung dikelola oleh UT Purwokerto. Nah, apa saja mata kuliah praktik praktikum yang dikelola oleh UT Purwokerto? Yang pertama, dengan modus tatap muka. Ini wajib tatap muka ya teman-teman, tidak akan ada di e-learning karena memang untuk mata kuliah ini wajib dilaksanakan secara tatap muka. Yang pertama, untuk program studi prodi biologi ya, praktikum prodi biologi. Itu semuanya wajib dilaksanakan secara tatap muka. Yang pertama ada praktikum fisiologi tumbuhan, ada praktikum sistematika hewan, ada praktikum struktur dan perkembangan tumbuhan, ada praktikum sistematika tumbuhan, ada praktikum struktur hewan, ada praktikum embriologi hewan, ada Maaf, Pak, mute.
Ada Maaf, suara. suaranya pemute. Nge-lag. Rumah sakit. Nggak ada Ya, suaranya. sebentar ya. Ya, jadi sampai mana tadi? Biologi ada ini. Oke, jadi ini ya teman-teman, tidak semua mata kuliah praktik-praktikum dikelola oleh UT daerah. Hanya beberapa mata kuliah saja yang diselenggarakan oleh UT daerah, terutama bagi mata kuliah yang memang tidak ada layanan tutorial online-nya, sehingga dilaksanakan secara web atau tatap muka oleh UT daerah. Yang pertama, itu ada mata kuliah yang wajib tatap muka. Nah, ini untuk program studi biologi ada 11 mata kuliah ya, teman-teman ya. Silakan bisa dilihat, bisa dibaca, khususnya untuk program studi biologi. Jadi semua mata kuliahnya akan dilaksanakan secara tatap muka. Kemudian untuk praktikum teknologi pangan itu juga ada 2 mata kuliah yang wajib tatap muka. Yang pertama ada kimia dan analisis pangan, yang kedua ada praktikum mikrobiologi dan sanitasi pangan. Kemudian yang ketiga praktikum pendidikan fisika itu 3 mata kuliah wajib tatap muka. Ada praktikum fisika dasar, ada praktikum fisika dasar lanjut, ada juga praktikum IPA. Kemudian untuk program studi pendidikan kimia itu ada 3 mata kuliah. Yang pertama praktikum kimia terapan, kemudian ada praktikum IPA. Kemudian ada juga dari pendidikan biologi ya, itu 3 mata kuliah wajib tatap muka. Yang pertama praktikum biologi dasar, praktikum biologi lanjut, dan juga praktikum IPA. Kemudian sudah banyak yang bertanya, Bu, apakah jadwal yang ada di laman dashboard itu sudah fix atau belum? Jadi teman-teman, khusus untuk mata kuliah praktikum tatap muka, ya tadi ada kurang lebih ada 5 ya. Ada 5 prodi yang mewajibkan pelaksanaan praktikumnya secara tatap muka. Itu jadwalnya belum fix ya teman-teman. Kenapa? Karena memang untuk pelaksanaan praktikum, karena UT belum punya lab, maka UT Purwokerto bekerja sama dengan mitra. Nah, mitranya UT Purwokerto itu di mana? Di Unsud gitu. Jadi nantinya bagi teman-teman yang meregistrasi mata kuliah yang wajib tatap muka tadi, nanti harus datang ke Unsud untuk melaksanakan kegiatan praktikum gitu. Nah, untuk jadwalnya kapan, Bu? Nah, nanti sesegera mungkin akan kita informasikan. Kenapa? Karena memang kita harus menyesuaikan dengan kesediaan lab yang ada di Unsud gitu ya. Karena kan mungkin labnya juga dipakai oleh mahasiswa Unsud, jadi kita harus menyesuaikan dengan kesediaan labnya. Jadi nanti kemarin kan pada saat di WA Blast ya teman-teman yang ngambil praktikum itu kan kemarin di WA Blast dan sudah dikirimkan juga link WA grup ya. Nah, untuk kelompok praktikum, kemudian nama tutornya nanti akan kita kirimkan segera mungkin ya, insya Allah minggu depan akan kita kirimkan. Pokoknya nanti teman-teman mohon ditunggu. Untuk pengumpulan tugas mata kuliah praktikum itu kan paling lambat di layar tanggal 21 Desember. Jadi kami juga akan mengupayakan sebelum tanggal 21 Desember, bahkan mungkin di November ya, di November semua kegiatan praktikum itu sudah dilaksanakan. Jadi mohon ditunggu ya teman-teman ya untuk jadwalnya, karena kita perlu juga melakukan koordinasi dengan lab mitra. Dalam hal ini akan dilaksanakan di Unsud gitu ya. Nah, untuk praktikum biologi sendiri nanti akan dilaksanakan di Fakultas Biologi Unsud. Kemudian praktikum teknologi pangan akan dilaksanakan di lab teknologi pangan Unsud. Kemudian praktikum pendidikan fisika itu dilaksanakan di FMIPA Unsud. Kemudian pendidikan kimia di FMIPA Unsud. Pendidikan biologi di Fakultas Biologi Unsud gitu ya. Sekali lagi untuk jadwalnya mohon ditunggu ya teman-teman. Sesegera mungkin akan kita informasikan kepada teman-teman. Kemudian untuk mata kuliah praktik
praktikum yang diselenggarakan oleh UT Prokerto dan modusnya tuh web di masa 2025 ganjil saat ini ada 5 mata kuliah ya. Yang pertama ada FSDP 3306 Praktik Kerja Perpajakan. Ini nanti modus tutorialnya adalah web. Kemudian ada MKKI 4301 mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat. Yang ketiga ada STPL 4213 Studio Proses Perencanaan. Yang keempat ada STPL 4219 itu Studio Perencanaan Kota atau Wilayah, dan STPL 4402 Studio Perencanaan Tematik. Nah, khusus untuk mata kuliah praktik kerja perpajakan, studio proses perencanaan, studio proses dan studio perencanaan tematik, itu kegiatan tutorial akan dilaksanakan di minggu ini ya. Teman-teman bisa melihatnya di dashboard UT Prokerto untuk jadwal dan juga linknya. Khusus untuk 4 mata kuliah ini kecuali mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk jadwal tuweb mata kuliah pemberdayaan masyarakat, nanti silakan teman-teman menunggu informasi dari tutor yang akan disampaikan oleh tutor melalui aplikasi silayar.ut.ac.id gitu ya. Dan proses pembimbingan mata kuliah praktik praktikum dengan modus tutorial webinar itu menggunakan Microsoft Teams yang telah disediakan oleh UT daerah gitu. Nah, jadi teman-teman untuk mata kuliah praktik praktikum itu memang untuk jumlah pertemuannya itu berbeda dengan mata kuliah yang lain. Dan setiap mata kuliah itu memiliki ketentuan sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya untuk mata kuliah praktikum prodi biologi itu tidak 8 kali pertemuan tetapi hanya 4 kali pertemuan. Kemudian untuk praktikum prodi pendidikan kimia itu 6 kali pertemuan. Untuk praktikum prodi pendidikan fisika 6 kali pertemuan. Untuk praktikum prodi pendidikan biologi 6 kali pertemuan. Praktikum teknologi pangan 4 kali pertemuan. Untuk praktikum prodi pajak 8 kali pertemuan. Untuk praktik prodi perencanaan wilayah dan kota 12 kali pertemuan. Kemudian mata kuliah pemberdayaan masyarakat itu hanya 4 kali pertemuan saja gitu. Jadi nanti meskipun jumlah pertemuannya hanya 4, 6 gitu ya, atau 4 kali gitu, tetapi bisa jadi nanti di selaman silayar ada tugas mandiri yang memang harus dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa. Biasanya nanti di silayar tetap akan ada 8 sesi, tetapi jumlah pertemuan tatap muka atau tuwebnya tidak 8 kali ya, tetapi jumlahnya tadi ada yang 4 kali, ada yang 6 kali, ada yang bahkan 12 kali pertemuan ya, tergantung dari pedoman mata kuliah masing-masing. Beda-beda gitu ya. Kemudian Bu, apakah nanti pertemuannya akan dilakukan setiap minggu? Bisa jadi tidak ya. Misalnya karena kan teman-teman jauh ya, ada yang dari Brebes, ada yang dari Tegal. Misalnya untuk program studi biologi, karena pertemuannya ada 4 kali, nanti 1 hari bisa 2 kali pertemuan. Makanya mungkin kegiatan praktikum bisa hanya dilakukan dalam 2 hari. Begitu juga untuk yang teknologi pangan, bisa juga begitu juga untuk yang fisika, khusus untuk yang pertemuan tatap muka gitu ya. Tetapi kalau untuk pertemuan yang tuweb seperti prodi pajak, kemudian perencanaan wilayah dan kota, dan itu prodi pajak dan perencanaan wilayah dan kota itu setiap minggu ada kegiatan tutorial. Nah, untuk mata kuliah pemberdayaan masyarakat gimana Bu? Nah, itu kan ada 4 kali pertemuan. Bisa jadi tidak setiap minggu, tergantung dari kesepakatan antara teman-teman dan juga tutor gitu ya. Karena kemarin sudah ada beberapa mahasiswa yang bertanya, Bu, untuk mata kuliah pemberdayaan masyarakat apakah harus ke Prokerto? Apakah jadwalnya harus Jumat? Karena saya nggak bisa kerja. Nah, itu silakan nanti didiskusikan dengan tutornya untuk jadwal pertemuannya. Ya, yang jelas harus 4 kali pertemuan untuk mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Dan sekali lagi tidak tatap muka ya, pemberdayaan masyarakat itu dilakukan melalui tutorial webinar
Itu. Ya, nah selain mata kuliah yang ada di atas, berarti pelaksanaan TUEP atau TTM dilaksanakan dalam 8 kali pertemuan gitu. Nah, ketentuan untuk mahasiswa. Yang pertama, dalam mengikuti kegiatan pembimbingan mata kuliah praktik praktikum, mohon teman-teman menggunakan pakaian sopan dan rapi ya, kaos perker atau kemeja. Tidak boleh menggunakan sendal atau menggunakan kaos. Kemudian mahasiswa dituntut aktif melakukan diskusi dan mengikuti tutorial dengan suasana yang kondusif. Kemudian mahasiswa aktif mengikuti diskusi pada kelas virtual dan wajib unggah tugas pada laman silayar.ut.ac.id. Jadi sekali lagi, untuk tugas-tugas itu wajib diunggah di aplikasi silayar.ut.ac.id dan aplikasi praktik pada semester ini sudah tidak digunakan kembali. Kemudian nilai mata kuliah praktik hanya berlaku 1 semester. Jadi teman-teman upayakan untuk bisa Suara hilang, mengikuti Bu. kegiatan praktik atau praktikum dengan maksimal dan juga mengunggah tugasnya sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Karena jika teman-teman tidak mengunggah tugas pada laman silayar.ut.ac.id, maka tutor juga tidak dapat melakukan entry nilai gitu. Dan teman-teman harus melakukan registrasi kembali di semester berikutnya untuk menempuh mata kuliah praktik praktikum. Kemudian untuk mata kuliah untuk kegiatan praktikum tatap muka seperti teknologi pangan, biologi, kimia, fisika gitu ya. Teman-teman mohon bisa menyiapkan jas praktikum karena biasanya untuk masuk ke lab itu kan memang ada ketentuannya ya, menggunakan jas praktikum yang putih itu agar bisa lebih aman gitu. Kemudian untuk biaya bahan praktikum yang tatap muka ya, tadi dari prodi pendidikan fisika, kimia, teknologi pangan, itu semuanya ditanggung oleh UT. Jadi teman-teman tidak perlu menyiapkan apapun ya, cukup menyiapkan diri gitu ya, kemudian mempelajari materi dan juga membawa jas praktikum ketika pelaksanaan praktikum. Nah, nanti untuk kelompoknya akan segera di-share ya, teman-teman ya, karena untuk mata kuliah praktikum sendiri, satu kelompok itu maksimal ada 7 orang gitu. Karena kan di semester ini ada mahasiswa beasiswa ya, mahasiswa beasiswa prodi biologi dan teknologi pangan yang mungkin satu kelas. Nah, itu nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok gitu ya, karena satu kelas mata kuliah praktikum itu maksimal hanya ada 7 mahasiswa. Suaranya hilang lagi, Kak. Bentar ya, bentar ya. Mohon bersabar ya. Bersabar ya. Ya, dilanjut ya. Aduh. Ya, seperti itu tadi sampai ini ya. Untuk bahan-bahan praktikum ya dari prodi untuk praktikum teknologi pangan, biologi, fisika, kimia itu semuanya ditanggung oleh UT. Jadi tidak ada biaya tambahan. Kemudian bisa login nggak aku? Bisa. Terus, bentar ya, bentar ya. Mohon maaf, saya tadi praktikum yang mapel MK-nya nggak tertera di situ, kayak seperti praktikum IPA itu nggak termasuk praktikum tatap muka ya. Tapi saya keterangannya praktikum web
Ya, Maaf, itu saya kalau baru, di PGSD ya. iya, maaf saya baru masuk, jadi saya belum mengetahui yang tadi dibicarakan, jadi saya sempat agak bingung. Tadi kok Mute aja. ada praktikum itu Iya. biologi dan sebagainya, saya masih belum memahami gitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk mata kuliah yang tadi tidak tertera di situ, pelaksanaannya bisa jadi tatap muka atau to web, itu tergantung dari salutnya masing-masing gitu ya. Tadi kan memang wajib tatap muka, tapi untuk mata kuliah yang lain kan memang bisa memilih ya mau to web atau tatap muka. Jadi nanti untuk modus tutorialnya bisa melihat di dashboard. Mbaknya udah lihat di dashboard kan ya? Berarti, halo? Ya, ya, Ya. halo. Iya, jadi nanti melihatnya silakan di dashboard ya untuk mata kuliah yang tidak tertera di atas. Gitu, karena mata kuliah yang tadi itu yang wajib tatap muka, nggak ada web, nggak ada tutornya, gitu. Oke, ya. Jadi teman-teman, untuk mata kuliah ini ya, selain yang tadi yang wajib tatap muka ada Prodi Biologi 11 mata kuliah, Teknologi Pangan 2 mata kuliah, Praktikum Pendidikan Fisika 3 mata kuliah, Praktikum Pendidikan Kimia 3 mata kuliah, Praktikum Pendidikan Biologi 3 mata kuliah, kemudian praktik eh, pemberdayaan masyarakat. Nah, itu mulai tutorialnya itu bisa dilihat di dashboard ya, kapan mulai tutorialnya ya. Ada yang mulai hari Sabtu, ada juga yang hari Minggu gitu. Untuk hari Sabtu mulai minggu ini tanggal 11 Oktober 2025, untuk hari Minggu mulai 12 Oktober 2025. Untuk jam ke-1 jam 8 sampai 10, jam kedua jam 10.15 sampai jam 12.15, untuk jam ketiga jam 1 sampai jam 3, kemudian jam keempat jam 15.15 sampai 17.15. Tetapi untuk mata kuliah yang wajib tatap muka yang tadi, kemudian mata kuliah pemberdayaan masyarakat, itu jadwalnya nanti ya menunggu. Masih menunggu, terutama untuk mata kuliah pemberdayaan masyarakat, silakan nanti berkoordinasi dengan tutornya masing-masing. Kan di laman dashboard udah ada ini ya, informasi terkait dengan siapa tutornya gitu ya. Dan tadi juga kita sudah melakukan penyamaan persepsi dengan tutor dan meminta tutor untuk melakukan penyapaan di aplikasi si layar. Jadi teman-teman juga sudah bisa melakukan komunikasi atau koordinasi dengan tutornya. Seperti itu ya. Kemudian, sekali lagi, jadwal mata Kalau kuliah praktikum tatap muka itu menyesuaikan dengan lab mitra. Jadi nanti kita akan koordinasikan dulu kapan kira-kira bisa dilaksanakan mata kuliah praktikum yang labnya kosong, instrukturnya juga bisa, gitu ya. Dan tenang teman-teman, untuk mata kuliah praktikum itu teman-teman akan didampingi oleh instruktur, ada juga asisten laboratorium, dan semua bahan-bahan sudah ditanggung oleh UT, gitu ya. Kemudian untuk jadwal pertemuan mata kuliah pemberdayaan masyarakat, itu teman-teman bisa melihat di silayar.ut.ac.id, dan ini dilaksanakan melalui tutorial webinar ya. Jadi kalau misalnya ada yang jadwalnya Jumat, nah mungkin bisa jadi belum tentu Jumat. Nanti untuk jadwalnya akan di-share oleh tutor di laman silayar.ut.ac.id. Jadi teman-teman juga mohon untuk segera bisa membuka aplikasi silayar.ut.ac.id. IT. Oke. Nah, eh, teman-teman, jadi mungkin saya akan sedikit menyinggung terkait dengan mata kuliah pemberdayaan masyarakat ya, walaupun sebenarnya besok pagi akan dilakukan juga kegiatan sosialisasi mata kuliah pemberdayaan masyarakat oleh program studi, gitu ya. Namun ini secara umum ya, mungkin akan saya singgung sedikit. Jadi memang mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini merupakan mata kuliah praktik dan merupakan mata kuliah baru ya, mata kuliah baru yang ada di UT. Nah, mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini sendiri sebenarnya konsepnya mirip dengan KKN atau kuliah kerja nyata, tetapi mungkin apa ya, versi lebih
ringkas. Enggak. Kalau KKN kan biasanya harus berbulan-bulan berada di lokasi di sebuah desa gitu ya. Tetapi untuk KKN di UT itu tidak seperti itu. Nah, nanti teman-teman dalam melaksanakan mata kuliah pemberdayaan masyarakat itu harus bermitra dengan sekelompok masyarakat untuk mengetahui masalah dan berusaha memberikan solusi atau memberikan solusi gitu ya melalui kegiatan pelatihan misalnya atau kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi nanti teman-teman harus mencari mitra untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bisa yayasan, bisa paguyuban, bisa komunitas UMKM, atau bisa juga masyarakat desa gitu ya. Jadi nanti teman-teman harus melakukan observasi kepada suatu kelompok masyarakat, dicari permasalahan yang terjadi di situ, kemudian teman-teman berusaha untuk memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat gitu ya. Eh, Kemudian nanti untuk kegiatan mata kuliah pemberdayaan masyarakat itu terdapat 3 kegiatan inti. Yang pertama ada penyusunan proposal, ada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan ada juga unggah laporan kegiatan mata kuliah pemberdayaan masyarakat gitu ya. Dan untuk mata kuliah pemberdayaan masyarakat sendiri, proses pembimbingan dilakukan secara online melalui aplikasi silayar.ut.ac.id. Nanti di dalam aplikasi Silayar akan ada 8 sesi forum diskusi. Tetapi untuk kegiatan webnya, tutorial webinarnya hanya 4 kali. Jadwalnya kapan, Bu? Nah, nanti teman-teman bisa melihat di aplikasi Silayar ya. Nanti tutor akan menambahkan link dan juga jadwal kegiatan pertemuan tutorial webinar. Nah, kemudian nanti tutor mengisi link dan jadwal web pada aplikasi Silayar dan nanti dalam kelas mata kuliah pemberdayaan masyarakat akan ada sekitar 32 sampai 39 mahasiswa. Nah, untuk satu kelas mata kuliah pemberdayaan masyarakat sudah dikelompokkan oleh UT daerah, jadi teman-teman tidak memilih sendiri kelompoknya gitu ya. Jadi untuk satu kelasnya sudah kita tentukan dan kita pilih yang berasal dari kabupaten yang sama gitu. Misalnya Kabupaten Banyumas kita kelompokkan sendiri, Purbalingga sendiri, Cilacap sendiri gitu ya, Tegal sendiri. Atau kalau misalnya ada yang berasal dari 2 kabupaten ya, mereka berasal dari 2 kabupaten yang berdekatan. Misalnya Purbalingga dengan Banyumas atau Cilacap dengan Banyumas itu kan dekat gitu ya, seperti itu. Namun untuk kegiatan untuk pembentukan kelompoknya dari satu kelas itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok berisi 5 sampai 10 orang per kelompok nanti dibentuk oleh oleh pembimbingnya ya. Jadi untuk kelompoknya akan dibagi oleh pembimbingnya. Nah, untuk kegiatan mata kuliah pemberdayaan masyarakat memang tidak ditanggung oleh UT ya teman-teman ya. Jadi untuk kegiatan nantinya mungkin teman-teman melakukan observasi transportnya gitu ya mungkin atau kegiatannya nanti ditanggung oleh mahasiswa sendiri seperti itu. Kemudian untuk tugas mahasiswa di mata kuliah pemberdayaan masyarakat, yang pertama mengikuti pembimbingan praktik ya di laman silayar.ut.ac.id. Nanti ada 8 sesi 1 sampai dengan 8 dan 4 kali web. Ya, jadwalnya kapan, Bu? Nanti melihat di Silayar. Nanti oleh tutor akan disematkan untuk jadwal dan juga linknya. Kemudian mahasiswa harus membuat proposal kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi harus koordinasi dengan kelompoknya, menentukan mitra masyarakat, melakukan survei masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat tersebut, merumuskan solusi dan merancang program kegiatan gitu ya. Misalnya teman-teman melakukan observasi di UMKM
di sebuah desa apa. Ternyata yang kurang adalah pemasarannya masih kurang. Nah, teman-teman mungkin bisa melakukan pelatihan pemasaran digital yang seperti apa gitu. Atau misalnya pengemasan produknya kurang bagus. Nah, teman-teman bisa melakukan pelatihan bagaimana caranya mengemas produk agar bagus dan menarik ketika dijual gitu ya, misalnya ya. Tanya bilang, ini sih Bu, izin bertanya. Suaranya hilang ya? Halo. Iya, Iya, Bu. udah Udah nggak hilang ya. Ya tadi sampai mana ini ya? Ya pokoknya nanti teman-teman membuat proposal, kemudian dalam membuat proposal juga koordinasi dengan kelompoknya, menentukan mitra ya, kemudian mencari solusi dan juga merencanakan program. Nanti untuk pelaksanaan programnya, teman-teman harus mengisi di logbook misalnya ya, kegiatan pelatihan satu materinya apa, kemudian eh kegiatannya juga didokumentasikan dan juga diunggah gitu ya, dan disiapkan juga PPT presentasinya misalnya ya, nanti diunggah di logbook. Kemudian membuat laporan termasuk melampirkan lembar refleksi diri pada masing-masing laporan yang diunggah gitu. Jadi itu teman-teman mungkin ya kurang lebih terkait dengan ketentuan umum dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk penilaiannya seperti apa? Proposal itu 10%, pelaksanaan 50%, laporan 40%, totalnya ada 10%. 100%, sorry. Dan untuk mata kuliah ini tidak ada UASnya ya. Jadi 100% nilai diambil dari laporan yang diunggah oleh teman-teman mahasiswa. Seperti itu kurang lebih untuk pelaksanaan mata kuliah praktikum yang ada di UT gitu ya. Jadi memang ada beberapa mata kuliah praktik yang dilaksanakan secara online, itu pengumpulan tugas dan semuanya dilakukan di aplikasi e-learning. Nah, kalau yang wajib tatap muka dan web itu tadi dilaksanakan oleh UT daerah, proses pembimbingannya wajib menggunakan aplikasi silayar.ut.ac.id. Kemudian untuk yang tadi praktikum tatap muka, jadwalnya mohon menunggu ya teman-teman ya. Kemudian masyarakat juga menunggu, nanti bisa teman-teman lihat jadwalnya di aplikasi Silayar. Kemudian untuk yang praktik kerja perpajakan, studio proses itu udah mulai di minggu ini ya. Untuk jadwalnya silakan bisa melihat di aplikasi Silayar, aplikasi dashboard.ut.ac.id. Seperti itu. Kemudian kalau untuk mata kuliah yang lain gimana Bu? Mata kuliah yang lain yang tidak tertera di yang PPT tadi berarti melihatnya di dashboard ya. Ada yang web, ada yang tatap muka. Sesuai dengan pengajuan penjadwalan yang dilakukan oleh Salut gitu. Atau kalau misalnya yang nggak ada tatap muka dan web, berarti harusnya tutorial online. Kalau nggak muncul mata kuliahnya, silakan koordinasi dengan UT daerah agar kami laporkan ke program studi. Seperti itu, teman-teman, untuk mata kuliah praktikum. Bu, izin bertanya. Izin bertanya, Bu. Bu, izin bertanya. Bu, izin bertanya, Bu. Suara hilang. Suaranya Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, Ya. Bu. Oh ya, oke. suaranya Maaf. Teman-teman, mungkin bagi yang bertanya, silakan bisa raise hand ya. Mudah-mudahan nanti waktunya masih panjang ya. Jadi kita banyak diskusi aja. Yang pertama ada Kristanto, Mas Kristanto. Silakan Mas Kristanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ya, selamat sore. Saya dari Prodi Agribisnis terkait di perikanan. Itu saya ambil non-SIPAS untuk di kurikulum lama. Itu saya sudah ngikutin mata kuliah praktek
mata kuliah berpraktik. Nah, di mata kuliah baru, mata kuliah berpraktik yang kurikulum lama itu teknik budidaya ikan. Di situ ada 2 praktik. Terus di kurikulum yang baru juga ini ada lagi sistem budidaya ikan dan di situ untuk prakteknya itu sama, Bu. Hmm. Iya, sama. Cuma ada tambahan 1, morfologi ikan, menghitung debit air dan pembuatan keramba. Sedangkan untuk yang kemarin, yang kurikulum lama itu menghitung debit air sama pembuatan keramba itu sudah dilaksanakan. Nah, ini saya minta arahannya untuk terkait hal ini. Apakah kalau dilihat di sini ikutnya kesetaraan semu, tapi ada 2, tapi prakteknya sama. Itu bagaimana, Ibu? Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Kristanto ya. Jadi ini memang kaitannya dengan perubahan kurikulum ya untuk mata kuliah praktik. Jadi kalau memang di UT kan ada kesetaraan ya, kesetaraan mata kuliah. Jadi mata kuliah yang memang sudah ditempuh itu bisa dikonversikan ke dalam mata kuliah yang baru gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat dari deskripsi mata kuliah praktikum itu kan sama ya, harusnya itu disetarakan. Nah, di LKAM apakah nilainya muncul atau tidak, Pak? Di LKKM itu di paling bawah mata kuliah kesetaraan ada pengembangan teknik budidaya ikan muncul. Ya, Sudah ada B. ya. Kalau misalnya Eh, sudah muncul berarti kan tidak perlu diambil lagi ya. Bila ini di sini nggak ada, Ibu. Nama mata kuliahnya beda lagi, sistem budidaya ikan. Hmm, itu mungkin nanti akan disetarakan dengan mata kuliah yang lain ya di semester yang lain. Kalau Beda yang nggak? mata kuliah kurikulum lama itu kan di semester 6 atau 8 perkiraan saya, seingat saya. Cuma yang ini di semester 5. Ya, paling nanti Pak Kristanto mungkin bisa di WA aja ya mungkin ya, di WA aja mata kuliahnya. Jadi intinya gini, kalau misalnya udah muncul nilainya, berarti kan nggak perlu diambil ya. Berarti itu termasuk mata kuliah yang disetarakan dengan mata kuliah yang ada di kurikulum baru. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya ketika mata kuliah tersebut sudah diambil, tetapi kok di LKAM tidak muncul. Nah, itu harus dikonfirmasi kembali ke program studi gitu ya. Barangkali memang belum dimunculkan untuk nilainya gitu, gitu Pak Kris. Untuk Mantap ya. ini saya nggak bisa menghubungi untuk prodi Pekananya, nggak ada kontaknya saya. Oh, oke. Mungkin nanti bisa dari wilayah mana, Pak? Saya di Tegal, cuma untuk tugas itu di Kalimantan saat ini. Oh, gitu. Bisa menghubungi ke PJW Tegal ya, Pak? Siapa? Di Salut ya. Bapak tergabung ke dalam Salut? Saya salut di Salut Taruna, Tegal. Oh ya udah. Kalau gitu bisa disampaikan melalui Salut aja Pak. Nanti biar Salut menanyakan ke UT daerah. Nanti kami menyampaikan ke program studi gitu ya. Karena kan kalau kayak gini bingung Pak ya. Kita harus melihat misalnya LKM-nya Bapak. Kemudian mata kuliah yang sudah ditempuh tuh apa aja. Jadi nanti bisa kami identifikasi gitu ya. Apakah mata kuliah tersebut itu perlu diambil atau tidak. Atau sebenarnya itu masuk MK kesetaraan tetapi mata kuliahnya kok nggak muncul seperti itu ya Pak ya. Kalau gini agak susah gitu. Jadi bisa Iya, disampaikan ke nanti iya menyampaikan paham. saja tadi mendapatkan arahan dari saya gitu ya dari Purani gitu ya untuk menanyakan terkait dengan kesetaraan mata kuliah. Nanti informasinya akan kami teruskan melalui Salut. Itu ya Pak. Baik Ibu, terima Baik. kasih. Ya, sama-sama Pak. Kemudian selanjutnya Pak Supriyono. Silakan Pak Supriyono. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar Pak, silakan. Ya.
Baik, terima kasih Bu Rani. Yang ingin saya tanyakan, saya dari PGSD Bu, Prodi PGSD. Nih, ini kayaknya dengan tugas Bu. Tugas untuk mata kuliah yang web itu muncul juga di Tuton Bu atau di e-learning. Nah, apakah tugas itu yang dikerjakan hanya yang di web saja atau yang di e-learning juga dikerjakan itu? Seperti itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak, memang di UT ada beberapa modus tutorial dan mahasiswa hanya bisa mengikuti satu modus saja. Kalau misalnya Bapak sudah ikut web, silakan bisa diikuti webnya saja. Karena memang kontribusi nilainya itu juga lebih besar dibandingkan dengan tutorial online. Kalau tutorial itu hanya 30%, kalau web hanya 50%. Jadi cukup dikerjakan di salah satu modus aja Pak. Kalau ikut web, ya ikut web aja, yang tutornya bisa diabaikan. Seperti itu. Terima kasih Bu Rani. Baik, terima kasih Pak Supriyono. Selanjutnya Mbak Widya Rahma. Mbak Widya bisa di-unmute. Mbak Widya bisa di-unmute, silakan pertanyaannya disampaikan. Ya, Ibu, saya izin bertanya mengenai Prodi apa? Suaranya hilang, Mbak. Bisa di-unmute lagi. Prodi Ilmu Komunikasi, Bu. Oke. Pertanyaannya? Pertanyaannya, kan ada beberapa matkul itu yang apa? Ada yang praktikum dan berpraktikum maupun praktik-praktikum. Nah, itu nanti kalau misalnya tutornya itu memberikan tugas nanti lewat ini ya Bu, lewat e-learning ya, atau nanti misalnya perintah dari tutornya itu hanya dikumpulkan lewat hanya lewat e-learning saja dan tidak di sosial media maupun di si layar, berarti tidak usah dikumpulkan di si layar ya Bu? Ya betul. Atau bagaimana, Jadi Bu? ya baik, terima kasih Mbak Widya ya. Jadi teman-teman, untuk proses pembimbingan mata kuliah praktikum itu ada yang melalui tutorial online tadi ya, tutorial webinar dan tutorial tatap muka. Nah, bagi teman-teman yang ikutnya tutorial online, semua tugas dikerjakan di aplikasi e-learning.ut.ac.id. Nanti dinilai juga oleh tutor e-learningnya dan pastikan juga mata kuliahnya muncul di e-learning gitu ya. Nah, untuk mata kuliah praktikum yang pembimbingannya secara web dan tatap muka baru nanti laporannya atau tugas-tugasnya wajib di aplikasi silayar.ut.ac.id, tidak menggunakan e-learning gitu. Gitu Mbak ya. Jadi kalau misalnya Mbaknya dari sistem ilmu komunikasi itu semuanya pembimbingannya online, berarti unggahnya semuanya di e-learning aja. Gitu. Atau kalau misalnya tutornya meminta untuk mengunggah di YouTube gitu ya, harus membuat video, diunggah di YouTube ya, silakan diunggah di YouTube. Nanti biasanya kan linknya juga harus diunggah juga biasanya di e-learning gitu ya. Pokoknya diikuti aja apa yang menjadi arahan dari tutor di e-learning.ut.ac.id. Gitu ya, Mbak Widya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama ya. Selanjutnya Mbak Belinda Adistipura. Ya, silakan di unmute dulu, Mbak. Mbak Belinda, jadi bertanyakah? Suaranya masih belum terdengar di kita. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang, perkenalkan saya Belinda dari Program Studi Sistem Informasi. Saya saat ini semester 1, Bu, sedang mengambil mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal. Berdasarkan jadwal di My UT tertulis bahwa besok pukul 8 pagi harus ke kantor UT. Apakah memang wajib hadir langsung ke kantor atau bagaimana?
Dan kemudian, apakah mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan di lapangan seperti kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN? Jika iya, berapa hari pelaksanaannya? Dan saya juga ingin menanyakan, apabila mahasiswa sudah pernah mengikuti program Kampus Merdeka, apakah tetap wajib mengikuti kegiatan seperti KKN tersebut? Nah, untuk terakhir, bagaimana solusi bagi mahasiswa yang bekerja dan tidak bisa mengikuti kegiatan lapangan karena terkendala izin? Itu bagaimana solusinya? Mungkin seperti itu, Bu. Mohon penjelasan dan arahannya. Terima Baik, terima kasih. kasih Mbak Belinda. Mbak Belinda semester 1? Betul. Semester 1 Saya pemberdayaan. RPL non-SIPAS. Oh, RPL ya. Oh, RPL. Iya. Oke, sorry ya. Jadi memang sudah bisa mengambil mata kuliah pemberdayaan masyarakat ya. Iya. Tadi pertanyaannya banyak banget ya. Yang pertama terkait dengan apakah jadwal mata kuliah pemberdayaan masyarakat sudah datang ke kantor UT? Tidak ya. Tadi sudah saya jelaskan untuk kegiatan pembimbingan mata kuliah pemberdayaan masyarakat itu dilaksanakan melalui modus tutorial webinar. Ya, jadi menggunakan aplikasi Microsoft Teams untuk 1 semester nanti ada 4 kali pertemuan. Pertemuannya kapan Bu? Apakah sesuai dengan jadwal? Tidak ya, karena nanti untuk pertemuannya akan dituliskan atau dicantumkan oleh tutor di aplikasi Silayar. Apakah Mbak Belinda sudah membuka aplikasi Silayar? Sudah, Bu. Sudah. Namun sepertinya masih belum ada untuk jadwal tutorial webinarnya ya. Jadi nanti Iya, mohon betul. ditunggu. Dalam waktu dekat mungkin minggu depan ya akan kami buatkan grup WA-nya. Jadi mohon ditunggu. Tadi sih disampaikan oleh tutor paling minggu depan baru akan dilaksanakan tutorial yang pertama. Karena sekali lagi itu hanya 4 kali dan dilaksanakan secara tutorial webinar. Dan kemudian apakah nanti mata kuliah pemberdayaan masyarakat harus terjun langsung ke lapangan? Betul, harus terjun langsung ke lapangan. Karena mata kuliah tersebut semacam KKN, tetapi tidak seperti KKN di kampus-kampus yang lain, di mana mereka harus tinggal ya di sebuah desa, mungkin beberapa bulan membuat beberapa program, itu nggak harus. Jadi nanti teman-teman mungkin beberapa kali. Yang pertama melakukan observasi, mencari permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang kedua melakukan pelaksanaan kegiatan, misalnya kalau solusinya pelatihan ya diadakan kegiatan pelatihan gitu ya, pelatihan apalah yang dibutuhkan memang masyarakat. Yang keempat adalah laporan. Jadi mungkin bisa diatur waktunya di hari Minggu ya, karena di masyarakat juga kan bisa jadi waktunya bisa bebas ya di hari Minggu yang waktu libur, kemudian direncanakan juga bersama teman kelompoknya agar semua bisa melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat gitu. Karena untuk kegiatan tersebut itu kan nanti berkelompok ya, tidak individu, jadi nanti bisa dikoordinasikan dengan teman satu kelompoknya gitu, Mbak Widya. Oh, baik, Kemudian Bu. apakah bagi teman-teman yang sudah mengikuti Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar sekarang namanya sudah bukan Merdeka Belajar lagi, tetapi peluru gitu ya. Apakah tetap harus melakukan atau meregistrasi mata kuliah pemberdayaan masyarakat? Itu tetap harus ya, kecuali memang ada konversi mata kuliah. Karena bagi teman-teman yang mengikuti program MBKM, Merdeka Belajar atau peluru, itu kan nanti ada konversi mata kuliahnya. Misalnya ketika sudah menempuh program ini akan dikonversi ke mata kuliah ini gitu ya. Nah, itu nanti kita harus melihat juga di program studi. Tapi sepertinya memang untuk pemberdayaan masyarakat tidak ada mata kuliah kesetaraan. Jadi tetap harus diambil. Dan itu kan mata kuliah pilihan ya. Teman-teman bisa memilih pemberdayaan masyarakat atau ARIL atau juga UKT ya. UKT nih Pak. Kalau pilihan itu kan kayak apa mata kuliah 3 atau 2 topik dipilih. Iya, jadi harus tetap diambil gitu Mbak Widya. Ya. Ibu, berarti untuk hari besok itu di MyUT saya tertulis jadwalnya itu jam 8 itu di kantor UT, berarti di web gitu Kak. Ya. Bu, atau bagaimana? Di situ keterangannya tatap muka atau web ya? Web kan ya? Keterangannya lokasi Ada di linknya. kantor lab UT apa ya gitu.
Oh ya, mungkin nanti coba kami lihat lagi ya. Pokoknya untuk mata kuliah pemberdayaan masyarakat itu tidak tatap muka, tetapi to web ya. Untuk jadwalnya bisa melihat di si layar ya. Di si layar kan teman-teman kalau sudah membuka di situ ada ini ya menu jadwal pertemuan kalau nggak salah ya. Jadi nanti linknya akan disematkan oleh tutor di situ dan juga jadwalnya ya. Jadi nggak harus datang ke kantor UT. Baik, Ibu. Berarti untuk yang ke lapangannya itu tidak semisal saya mendapatkan informasi di grup dan entah itu benar atau salah, katanya apakah benar 20 hari di lapangan seperti itu, Bu? Enggak. Ataukah memang di waktu libur saja ke lapangannya? Ya, ke lapangannya tidak 20 hari, tetapi disesuaikan dengan program yang dibuat oleh teman-teman gitu ya. Jadi kan nanti teman-teman membuat rencana program pemberdayaan masyarakat ya kan. Tadi mencari permasalahan, dicari solusinya. Solusinya melalui kegiatan pelatihan. Kalau misalnya mungkin cukup 3 kali, 4 kali, 5 kali ya, itu nanti silakan diatur sendiri. Yang penting kan tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat itu tercapai. Teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Intinya seperti itu, Mbak. Jadi nggak ada ketentuan harus berapa harinya. Yang penting adalah efektivitas dari program yang sudah dibuat. Seperti itu, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Gitu. Baik, Ibu. Berarti fleksibel ya, Bu, untuk ke lapangannya seperti itu. Betul, nanti bisa direncanakan dengan teman satu kelompoknya. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini masih banyak banget ya yang bertanya gimana. 5. Ini chatnya nggak bisa dibuka ya. Aku nggak bisa buka chat ya. Iya, teman-teman. Aduh, mohon maaf ya. Ini waktunya sangat terbatas. Jadi barangkali tidak bisa semuanya ya. Dari siapa nih? Dipta. Diptia Marseptia. Silakan. Nomor bertanya. Silakan Mbak Mas atau siapa Mas Dipta, Mbak Diptia Mara. Next. Ya, kalau enggak kedengaran suaranya di sini. Tidak terdengar suaranya. Mungkin next Mbak Nurul ya. Mbak Nurul silakan di unmute. Tangan. Oke. Berisik Rika. Ya, Mbak Nurul apakah jadi bertanya? Ya. Jadi Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul dari Salut Wangun Raya. Kebetulan mahasiswa kami itu ada yang prodi biologi. Kemarin sudah dapat WA blast dari UT. Cuman posisi beliau itu di Jakarta dan bekerja itu bagaimana ya? Gitu ya. Jadi Mbak Nurul, kalau misalnya posisinya seperti itu, sebenarnya bisa dikomunikasikan ya dengan UT daerah agar nanti penjadwalannya dilakukan di UT Jakarta. Nah, ini karena proses penjadwalannya sudah kadung dilakukan di UT Prokerto, nanti kami akan coba koordinasikan dengan UT Jakarta, apakah bisa mengikuti praktikum di UT Jakarta. Karena untuk prodi pendidikan biologi itu wajib dilaksanakan secara tatap muka. Ya, kalau nggak ikut, nanti nilainya nggak akan keluar. Mungkin nanti NIM-nya, nama mahasiswanya gitu ya, dan juga mata kuliah yang diregistrasikan, mata kuliah praktikumnya, bisa dituliskan, dikirimkan ke kita, nanti kita akan konsultasikan dengan program studi. Gitu ya, Mbak Nurul. Baik, Bu. Terima kasih. Atau bisa melalui PJW juga bisa. Siap. Mbak Nurul. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nurul. Yang lain, Bu,
Ya, Izin boleh. dulu. Salma Nafisah, silakan. Sore Bu, izin bertanya. Ya, Kan saya prodi apa tadi pemberdayaan masyarakat ya. Tadi Ibu mata bilang kuliah ya. iya mata kuliah. Ibu bilang tadi kan itu sistemnya seperti KKN, berarti harus terjun ke lapangan langsung. Nah, Betul. kebetulan saya emang masuk ke fakultas apa terbuka Purwokerto, tapi sekarang posisi saya itu lagi di Kalimantan. Nah, itu nanti kelompoknya itu gimana ya? Iya. Eh, teman-teman banyak nggak ya yang saat ini mungkin mengambil mata kuliah praktik-praktikum, tetapi posisinya di luar daerah ya, terutama bagi mata kuliah yang wajib tatap muka atau to web gitu ya. Karena kalau misalnya seperti itu, mohon teman-teman sebelumnya melaporkan ke UT daerah gitu ya, agar nanti proses izin kelasnya dititipkan di UT daerah lain, jadi nggak harus di UT Purwokerto gitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, karena mata kuliah pemberdayaan masyarakat sekali lagi harus terjun di lapangan gitu ya, dan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, nanti kami akan coba koordinasikan dengan program studi ya, apakah tetap bisa gitu ya mengikuti kelompok yang ada di UT Purwokerto, apa nanti harus dititipkan ke UT Banjarmasin gitu. Mungkin Mbak Nafisa ya tadi ya. Mbak Nafisa nanti bisa eh ini ya Mbak lapor ke PJW, nanti biar PJW ke saya, nanti saya ke program studi. Dari mana Mbak? Wilayah mana Mbak? Mbak Kalimantan Salma? Tengah, Enggak. Pangkalan Kabupatennya sebelumnya mana? Pangkalan Bun, Pangkalan. Kota Enggak. Waringin Barat. Yang di Purwokertonya. Itu Cilacap, pertamanya ikut di Cilacap. Oh, Cilacap. Pas banget. Ya udah ya, nanti bisa WA ke PJW-nya. Nomor HP-nya ada di IG ya? Di Ada IG di Mbak? IG UT Purwokerto kan ya? Iya, nanti kalau Berarti ke nanti saya centang satu bisa ke Bu Wati juga. Kedua-duanya bisa di WA. berarti nanti saya konfirmasi ke situ, habis itu konfirmasi ke situ aja lah ya gitu. Ya, konfirmasi ke situ. Kebetulan Bu Rani nih PJW. Jangan bilang. Oke, makasih Ya ya udah. Mbak. Bu. Oke, sama-sama Mbak Salma Nafisa ya. Duh, sepertinya iya, teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, mungkin bisa dituliskan di grup yang kemarin di-share ya pada saat WA 11 ya teman-teman ya. Karena waktunya ini sudah sangat terbatas, sudah sore, gantian dengan narasumber yang lain. Nanti insya Allah akan kita tanggapi ya untuk semua pertanyaan yang muncul. Nanti silakan dituliskan saja di grup WA ya yang kemarin sudah di-share pada saat di WA Blast oleh Mas Ilham. Dan jangan lupa teman-teman mengisi ini ya, daftar hadir ya, yang linknya tadi sudah disematkan di chat. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Selanjutnya adalah penyampaian materi terkait dengan karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Setia Utami, MSI. Kepada Ibu Indah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin share screen dulu.